Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Garuda Calling sudah di-announce barusan jam 3 sore ya, barusan. Dan yang mengejutkan adalah tidak ada kejutan ternyata dari pemanggilan pemain ini. 90% pemainnya ini masih pemain yang sama dengan eranya Sintayong. Jadi masih sama gitu. Yang berbeda mungkin cuma hadirnya Ole Romeni dan Septian Bagaskara yang sudah diprediksi oleh banyak sekali pengamat termasuk gue sendiri ya. Itu sudah gue prediksi juga, Septian Bagaskara itu akan masuk karena sudah menjadi omongan di 1 bulan terakhir ini. Penampilan Septian Bagaskara di Dewa memang lagi bagus-bagusnya ya, lagi legit-legitnya bersama duetnya bersama Alex Martins, lagi bagus-bagusnya sehingga mendapatkan kesempatan. Dan nama-nama yang dicoret pun sudah sesuai dengan prediksi juga, ternyata tidak tidak meleset lah, semuanya tidak meleset gitu. Asnawi kita kan prediksi akan dicoret, ternyata beneran dicoret. Witan, karena kita tahu Witan di klubnya juga lagi jelek, ternyata memang dicoret juga. Jadi sisanya ini masih pemain yang sama ya, ada Hoki Caraka, ada Ramadan Sananta, ada Ole Romeni pemain baru gitu ya. Kemudian Jordi Amat masih ada, ternyata Nathan Joon juga masih ada, Rafael Struijk juga masih ada, Shane Patinama yang digadang-gadang katanya tidak akan dipanggil, ternyata tetap dipanggil juga. Ini 90% semuanya sama kecuali Witan dan Asnawi. Ya, jadi ini gue gak tahu ya apakah pemain-pemain di eranya Sintayong ini akan bisa dimaksimalkan seperti di eranya Sintayong gitu. Karena kan ini pelatihnya baru ya, pelatihnya baru, semuanya baru, pasti juga secara taktikal pasti baru dong, nggak mungkin meniru Sintayong gitu. Jadi gue penasaran sih, ini formasi apa yang akan diberlakukan oleh Mamang PT Kluivert dan teman-temannya. Kalau lihat tadi penjaga gawang juga masih Hernando Nadeo gitu ya, masih juga siapa? Masih juga Martin Paes gitu ya. Kan gue juga memprediksi Jakob Yance ini tidak dipanggil ya. Ternyata Jakob Yance memang tidak dipanggil gitu kan. Kemudian Sadil dan Elkan Bagot yang sebelumnya diprediksi ini bakal comeback gitu ya di eranya Kluivert, ternyata tidak dipanggil juga. Jadi segala prediksi, segala ini tuh patah berarti ya. Jadi isu-isu tentang Sadil, isu-isu tentang Elkan Bagot ini, apakah, pertanyaan gue, apakah memanjang di era ini ya? Jadi kita nggak tahu gitu. Padahal sebenarnya Sadil itu lagi bagus juga di Sabah sebenarnya. Kalau dibanding gini ya, kalau dibanding Hoki Caraka dan Sananta lah, gue bilangnya, Hoki dan Sananta ini sebenarnya dua nama yang bisa banget dicoret, karena di liga juga mereka berdua tuh nggak terlalu perform gitu. Dibanding Septian Bagaskara masih jauh lebih perform dibanding kedua striker yang lain ini. Sananta, Hoki Caraka, ini salah satu bisa dicoret sebenarnya untuk Sadil, tapi ternyata Sadil masih tidak dipanggil. Jadi berarti ya ini udah kerangka timnas sekarang berarti ke 27 pemain ini. Jadi tinggal yang dibongkar pasang cuma 1-2 aja gitu. Nama Verdong masih ada, nama Kevin Dix juga masih ada. Kevin Dix kan diprediksi cedera ya, ternyata nama Kevin Dix juga masih ada. Jadi we'll see hasil yang akan diberikan oleh tim lama ini, bisa dibilang ya. Terus juga mungkin 3 nama ya baru ya yang prediksi akan bergabung. 3 nama prediksi yang akan bergabung itu ternyata belum join ya, belum di-announce. Artinya kan ya mereka memang bakal disumpah besok ya. Jadi mungkin sama kasusnya dengan kasusnya Kevin Dix, teman-teman. Kevin Dix juga kan baru di-announce setelah pengumuman ya, bahwa dia bisa bermain menghadapi Jepang sama Arab ya. Jadi Dix baru di-announce saat itu. Jadi nah kita lihat nih, apakah 3 pemain ini keburu, karena kan besok ini adalah deadline
Ya, besok adalah deadline, dan kalau besok adalah deadline dan kalau kekejar, berarti ada 3 nama yang akan dicoret. Udah pasti ya, karena ini kan udah full ya. Berarti akan ada 3 nama yang dicoret. Nah, pertanyaannya adalah siapa 3 nama yang akan dicoret? Gue mungkin punya prediksi gue sendiri ya. Nama pertama mungkin yang akan dicoret, nah, menurut gue adalah Hoki Caraka. Hoki Caraka akan dicoret. Karena menurut gua kalau bicara sektor gelandang ya, sektor gelandang ini menurut gua masih kekurangan orang. Kan di sana ada Kambuaya. Ini gua penasaran ya, kenapa Mark Klok nggak dipanggil ya? Tapi oke, itu kewenangan pelatih. Kambuaya, kemudian siapa lagi? Ivar Jenner, Nathan Joaon, Ivar Jenner, Nathan Joaon, Tom Hai. Ya, jadi masih nama-nama yang sama. Kemudian kalau misalkan Joy Pelupesi masuk, gue prediksi gelandang ini nggak akan ada yang dicoret sih. Untuk kedalaman squad, mungkin Hoki Caraka yang akan dicoret kalau menurut gue. Kemudian masuknya Dean James. Nah, masuknya Dean James ini menarik. Kenapa? Karena di sektor kiri ini sudah terlalu banyak pemain. Calvin Verdong, Shane Patinama, Pratama, Nathan Joaon 4, ditambah Dean James 5. Gue rasa salah satu dari mereka ini akan dicoret. Dan mungkin kalau prediksi gue ya, nama yang akan dicoret itu adalah Shane Patinama. Menurut gue, ini sekali lagi menurut gue ya, nama yang akan dicoret adalah Shane Patinama. Kenapa? Karena Arhan punya magical, bisa dibilang punya kelebihan yang dimiliki oleh semua pemain, yaitu lemparan ke dalamnya. Bisa menjadi opsi kalau misalkan buntu ya di menit 70-an ke atas. Ataupun kalau kita bicara Verdong tidak akan tergantikan, bisa dibilang. Kemudian kalau kita bicara compare kualitas dari Dean James dan Shane Patinama, jelas Dean James di atas segala-galanya. Jadi mungkin Patinama nama yang akan dicoret. Kemudian dari kiper, nah ini penjaga gawang nih, Emil Audero kan sudah pasti akan menggeser salah satu kiper. Prediksi gua, kiper yang akan tergeser adalah Hernando Ari. Kenapa? Karena ya I'm so sorry, bukan gue mendiskreditkan Hernando Ari, tapi memang secara permainan so far di Liga 1 ya, Nadeo ini lebih menjanjikan dibanding Hernando Ari. Pertama. Yang kedua, gue nggak bermaksud apa-apa, tapi tinggi badan Nadeo pun lebih bagus. Meskipun beberapa kali dia membuat blunder, gue juga di Liga lumayan merhatikan Hernando dan Nadeo ini. Nadeo sedikit banyak ada blundernya, tapi dia juga mencatatkan clean sheet yang terbanyak kalau nggak salah di Liga 1 sekarang ya. Jadi gua rasa Nadeo yang akan menjadi opsi kiper ketiga di luar Martin Paes dan Emil Audero. Jadi itu kurang lebih. Dan kabarnya dari Kemenkumham udah pergi ke Italia ya. Jadi gue dapat kabar dari beberapa jurnalis di Indonesia, jurnalis bola. Mereka katanya Kemenkumham sudah pergi ke Roma untuk mengurus naturalisasi dari ketiga pemain ini. Dan mudah-mudahan kekejar ya, karena kalau melihat kualitas pemain yang ada, ini kan tidak terlalu jauh beda sebenarnya dengan kita saat menghadapi Australia di pertama. Tidak terlalu jauh beda kan, mungkin nama baru itu adalah Kevin Dix dan Romani. Nama baru. Tapi sisanya kan masih muka lama gitu. Jadi masih sedikit harus ada peningkatan kualitas lagi dengan masuknya 3 pemain diaspora baru ini nanti ya. Oke, good luck untuk timnas Indonesia. Let's go. Fight.